Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sandi Susanto. Dan di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai teknik komputer jaringan simulasi pada GNS3. Dan di malam kali ini saya akan mencoba untuk menghubungkan kedua buah komputer di GNS3. Kenapa saya membuat simulasi ini? Karena jika teman-teman khususnya anak-anak SMK atau orang yang awam pertama kali mengenal jaringan, pastinya akan mencoba untuk menghubungkan terlebih dahulu sesama komputer, gimana caranya bisa saling terhubung. Maka dari itu saya akan membuat videonya dan akan menjelaskan langkah-langkahnya, implementasinya di GNS3. Oke, sebelum saya menjelaskan atau membuka GNS3, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara konfigurasi IP address di komputer kalian. Biasanya kalian menggunakan sistem operasi Windows pada umumnya, maka saya akan memperlihatkan terlebih dahulu konfigurasi secara nyatanya di komputer, bagaimana konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address sendiri, kita pertama masuk ke kontrol panel terlebih dahulu. Kontrol panel, kita ketikkan kontrol panel di start, kemudian klik. Di sini kita masuk ke network and internet, kemudian kita masuk ke network and series center, lalu kita masuk ke change adapter setting. Kemudian di sini ada beberapa adapter. Karena saya menggunakan local area network atau kabel, maka saya akan mengklik kanan di bagian LAN. Klik kanan, kemudian Properties, lalu kita masuk ke Internet Protocol versi 4, TCP/IP, dan di sini kalian bisa mengkonfigurasinya menggunakan DHCP ataupun statik. Apa itu DHCP dan statik? Bisa dibilang untuk DHCP, jadi si komputer ini dikonfigurasi otomatis menerima IP dari perangkat router. Sedangkan statik, kita mengkonfigurasinya atau menambahkan IP-nya secara manual di komputer. Dengan cara seperti itu untuk konfigurasi statik. Kita masuk ke use aja, kemudian langsung kita isikan. Kalau semisal kalian ingin mengkonfigurasi secara manual, tetapi karena saya mengkonfigurasi komputer ini menggunakan DHCP, saya akan memilih obtain IP address dan obtain DNS. Setelah itu, kalian pastikan dengan cara mengecek klik kanan, kemudian ke status dan detail, dan di sini sudah mendapatkan IP otomatis atau DHCP dengan IP 192.168.122. Oke, cukup paham? Apabila belum paham, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Dan sekarang kita masuk ke simulasi pada GNS3. Untuk simulasinya, saya sudah menginstal aplikasi GNS3. Jika kalian belum menginstal aplikasi GNS3, kalian bisa tonton video saya sebelumnya, dan kita coba untuk membuka aplikasi GNS3 nya. Double klik pada icon GNS3. Kemudian untuk tampilan awal atau tampilan dashboard GNS3 seperti ini, dan kita akan membuat lembaran baru atau file baru dengan nama komputer testing komputer. Kalian bisa mengasih atau memberikan namanya bebas, terserah kalian. Kemudian oke. Lalu secara otomatis di bagian sebelah sini blank ya teman-teman, blank papan putih. Artinya kita bisa langsung menyimpan atau mendrag icon perangkatnya di sini. Oke. Yang pertama kita perlukan yaitu device komputer, dan untuk menambahkan device komputer kita masuk ke bagian sebelah kiri, kemudian di sini ada browser all device, kemudian klik saja. Lalu di sini ada yang namanya VPCS
kita tahan saja di ikonnya, kemudian drag ke papan blank ini teman-teman. Karena kita akan menghubungkan dua buah komputer, maka kita memerlukan satu buah komputer lagi. Kita drag kemudian drop di sini. Oke. Nah, saat ini kita sudah mempunyai kedua buah komputer. Saya akan memberi namanya. Yang pertama komputer A, kemudian yang kedua yaitu komputer B, kemudian enter. Nah, setelah kita memberikan nama kepada kedua buah komputer ini, maka langkah selanjutnya kita akan menghubungkannya menggunakan media kabel ya teman-teman. Jadi untuk media jaringan itu ada media kabel, menggunakan kabel, dan ada menggunakan wireless atau radio. Dan karena di GNS3 menggunakan kabel fiturnya, maka saya akan menggunakan kabel dengan cara mengklik icon kabel di sebelah kiri ini. Kemudian setelah diklik ada tanda silang, lalu setelah itu kita simpan di komputernya. Kemudian di sini pilih Ethernet kosong, lalu setelah itu maka akan ada kabel di sini, terus akan saya hubungkan ke komputer B dengan cara mengklik kiri ya teman. Kemudian enter kosong. Dari komputer A dan komputer B ini sudah terhubung menggunakan media kabel. Langkah selanjutnya kita drag kedua komputer, lalu klik kanan, dan di sini ada start, kemudian start teman-teman. Dan secara otomatis untuk lampu indikatornya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, artinya media penghubungnya sudah terkoneksi. Langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP secara statik teman-teman. Kita double klik saja di komputer A, dan di sini sudah muncul putih ya teman-teman. Untuk mengkonfigurasinya bedanya seperti ini. Kalau secara real kalian bisa mengkonfigurasi IP seperti yang saya contohkan di awal. Oke, kemudian kita lihat perintah terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah host. Kemudian di sini untuk mengisi IP address kita ketikkan saja IP, lalu diikuti IP address, netmask, dan gateway. Kalau gateway belum ada, diisikan terlebih dahulu, dikosongkan terlebih dahulu. Oke, kita coba IP, kemudian IP-nya saya kasih 192.168.1.10. Kemudian untuk netmasknya 24 ya, /24. Saya akan mengisikannya 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu di sini statusnya checking for duplicate address, mengecek apakah address tersebut dipakai device lain atau tidak. Ketika tidak dipakai device lain dan dipakai komputer ini, maka IP-nya sudah berhasil ditambahkan. Kemudian cara mengeceknya untuk memastikannya dengan cara perintah show IP, kemudian enter. Dan di sini untuk komputer A sudah mendapatkan IP 192.168.1.10/24. Oke, kemudian kita konfigurasi untuk komputer B, double klik, lalu di sini kita isikan IP, kemudian diikuti dengan IP address, satu network dengan komputer A, satu, kemudian ini saya isikan 20. Lalu untuk subnet masknya kita bisa langsung memberikan slash di sini 24, kemudian enter. Sama saja teman-teman. PC komputer B sudah mendapatkan IP 1.20. Untuk memastikannya lagi kita coba show IP, enter. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address .20. Untuk pengetesannya, di sini akan coba untuk ping ke komputer B, dan dari komputer B untuk ping ke komputer A. Kita akan coba untuk tes linknya. Di sini saya akan membuka komputer A, kemudian akan membuka lagi komputer B di sebelah sampingnya agar bisa kelihatan dengan jelas. Pertama kita ping ke komputer B terlebih dahulu dari komputer A.
ping ke IP-nya komputer B 192.168.1.20, kemudian enter. Nah, di sini sudah terhubung dengan memberikan respon from 1.20. Kemudian dari komputer B ke komputer A kita coba ping 192.168.1.10 ya, kemudian enter. Dan di komputer B ngeping ke komputer A juga sudah terhubung. Bisa disimpulkan komputer A dan komputer B sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa sharing file, kemudian bisa membagi data di situ. Oke, perintah ping untuk ngetes komputer satu dengan komputer lain. Oke, cukup jelas teman-teman. Apabila masih bingung, ingin tanyakan, silahkan isikan kolom komentar di bawah. Terima kasih, jangan lupa share apabila bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya Sandi Susanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.